Selamat pagi atau siang atau sore atau malam, Dr. I Gede Putu Supatmanaba. Perkenalkan kami dari SGD A5 dan di sini izinkan kami untuk memaparkan student project kami yang berjudul Amino Acids Metabolism in Cancer. Ini saya akan membacakan latar belakang mengenai paper kami. Kanker merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di dunia dengan hampir 20 juta kasus baru dan sekitar 9,7 juta kematian pada tahun 2022. Di Indonesia, insiden kanker mencapai 136 kasus per 100.000 penduduk, menjadikannya sebagai penyakit peringkat ke-8 di Asia Tenggara. Meski ada kemajuan dalam diagnosis dan pengobatan, kanker tetap menjadi tantangan besar, terutama karena perubahan metabolisme seluler yang mendukung pertumbuhan seluler sel kanker secara cepat. Penelitian terkini menunjukkan bahwa metabolisme asam amino seperti glutamin, arginin, sistin, valin, dan lisin memainkan peran penting dalam perkembangan kanker, yang berfungsi sebagai sumber energi alternatif dan mendukung sintesis protein serta respon imun terkait tumor. Menargetkan metabolisme asam amino menjadi strategi terapeutik yang menjanjikan dalam pengobatan kanker. Pemahaman yang lebih baik mengenai peran dan regulasi metabolisme ini dapat membuka peluang untuk mengembangkan pengobatan tumor yang inovatif serta strategi intervensi yang lebih terarah setelah tindakan konvensional seperti operasi, radioterapi, dan kemoterapi. Berikutnya saya akan membacakan rumusan masalah yang telah kami buat berdasarkan latar belakang kami. Yang pertama, bagaimana perbedaan pola metabolisme asam amino pada sel normal dan sel kanker. Kemudian bagaimana perubahan metabolisme asam amino dapat mempengaruhi pertumbuhan dan proliferasi sel kanker. Yang ketiga, bagaimana mekanisme adaptasi sel kanker terhadap kekurangan nutrisi yang berkaitan dengan asam amino, serta bagaimana perubahan profil asam amino dapat berkontribusi pada resistensi terhadap terapi kanker. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan dan manfaat dari penulisan student project ini. Untuk tujuan yang pertama yaitu memaparkan perbedaan pola metabolisme asam amino dalam sel normal dan juga sel kanker. Yang kedua, menjelaskan perubahan metabolisme asam amino yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan juga proliferasi sel kanker. Yang ketiga, menguraikan mekanisme adaptasi sel kanker terhadap kekurangan nutrisi yang berkaitan dengan asam amino. Dan yang terakhir, menjelaskan pengaruh dari perubahan profil asam amino terhadap terapi sel kanker. Untuk manfaatnya ada 3. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Dengan dibuatnya student project kali ini, diharapkan dapat menambah pemahaman tentang perubahan metabolisme asam amino dan bagaimana hal tersebut memengaruhi pertumbuhan dan proliferasi sel kanker. Manfaat yang kedua, student project ini diharapkan dapat membantu praktisi medis dalam menentukan terapi atau pengobatan untuk kanker yang tepat sehingga dapat memberikan pelayanan yang efektif. Untuk manfaat yang terakhir yaitu untuk penelitian lanjutan. Diharapkan juga student project ini dapat menjadi dasar bagi penelitian yang lebih lanjut mengenai bagaimana perubahan metabolisme dalam asam amino dapat memengaruhi pertumbuhan dan juga proliferasi sel kanker. Definisi metabolisme asam amino. Metabolisme asam amino adalah proses fundamental yang mendukung fungsi struktural dan metabolik dalam tubuh. Setiap asam amino memiliki jalur metabolisme yang unik. Fleksibilitas ini berarti asam amino berkontribusi pada berbagai kebutuhan fisiologis, seperti pertahanan, antioksidan, respons imun, dan neurotransmisi, serta berinteraksi dengan metabolisme glukosa dan asam lemak. Arginin dan sistein. Arginin terutama di metabolisme melalui siklus urea, di mana ia dikonversi menjadi ornitin dan urea untuk mendukung keseimbangan nitrogen. Arginin juga berfungsi sebagai precursor untuk nitric oxide, yang penting bagi kesehatan vaskular. Metabolisme sistein sangat penting dalam sintesis glutathione, antioksidan kuat yang melindungi sel dari stres oksidatif, dan proses ini sangat signifikan pada jaringan seperti hati. Glutamin, valin, dan lisin. Glutamin sebagai asam amino yang serbaguna mendukung berbagai jalur metabolik, termasuk konversi menjadi glutama dalam siklus asam trikarboksilat yang menyediakan energi dan intermediat biosintetik.
Valin mengalami transaminasi untuk menghasilkan intermediat bagi siklus TCA, sehingga menyediakan sumber energi alternatif terutama selama katabolisme otot. Lisin berfungsi sebagai prekursor untuk karnitin, sebuah molekul yang penting untuk metabolisme asam lemak, sehingga mendukung produksi energi dan mengatur kadar glukosa. Metabolisme kanker. Metabolisme kanker adalah proses biokimia yang digunakan oleh sel kanker. Metabolisme sel kanker berbeda dengan metabolisme sel normal. Metabolisme kanker menggunakan efek dari Warburg. Efek Warburg, sel kanker melakukan glikolisis meskipun oksigen tersedia, menghasilkan laktat untuk mendukung pertumbuhan yang cepat. Proses ini kurang efisien, namun menyediakan bahan baku sintesis DNA dan lipid. Glukosa dikonsumsi tinggi untuk melakukan glikolisis. Asam amino diambil glutamin untuk sebagai sumber energi dan karbon. Lipid, asam lemak digunakan untuk sintesis membran sel dan penyimpanan energi. Peran mitokondria dalam sel kanker. Meskipun dominasi oleh glikolisis, mitokondria tetap penting. Di area kaya oksigen, sel kanker dapat beralih ke jalur oksidatif. Disfungsi pada mitokondria dapat mempengaruhi pertumbuhan dari sel kanker. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai metabolisme asam amino pada sel kanker. Pada sel kanker, selain untuk sintesis protein, metabolisme asam amino juga berperan sebagai prekursor nukleotida dan lipid untuk pembuahan sel. Sebagai contoh, glutamin berperan dalam pembentukan asam amino non-esensial dan menjadi sumber energi utama melalui katabolisme dalam siklus asam sitrat. Sel kanker memanfaatkan glikolisis aerobik atau efek Warburg dengan menggunakan glukosa dan asam amino untuk menghasilkan energi dengan cepat sekaligus menghasilkan zat untuk biosintesis. Sel kanker meningkatkan penyerapan asam amino dalam memenuhi kebutuhan nutrisinya melalui dua cara, yaitu yang pertama, regulasi transportasi asam amino untuk meningkatkan penyerapan asam amino esensial seperti lisin dan glutamin dari lingkungan ekstraseluler. Yang kedua, melalui mekanisme makropinositosis yang memungkinkan penyerapan dan penguraian protein ekstraseluler menjadi asam amino. Beberapa asam amino dapat mempengaruhi metabolisme sel kanker. Yang pertama ada arginin. Arginin merupakan prekursor poliamina seperti putresin, spermidin, dan spermin. Di samping itu, arginin dapat diubah menjadi nitrit oksida atau NO, sebuah molekul pemberi sinyal yang dapat mempengaruhi angiogenesis dan memodulasi respons imun sehingga dapat mempertahankan suplai darah sel kanker. Peningkatan kadar poliamina dan konversi arginin menjadi nitrit oksida mampu mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup dari sel kanker. Yang kedua adalah sistein. Sistein mampu menghasilkan glutathione di dalam sel untuk pertahanan antioksidan. Hal ini memungkinkan sistein untuk mengatasi stres oksidatif yang sering dialami oleh sel kanker dalam proses proliferasinya. Pada sel kanker, sistein diperoleh terutama melalui pengangkutan transporter sistein dan sintesis jalur transfer sulfur endogen. Yang ketiga ada glutamin. Glutamin merupakan substrat penting dalam siklus trikarboksilat. Siklus ini menyediakan zat perantara untuk produksi energi dan proses biosintesis sehingga mempercepat pertumbuhan tumor. Banyaknya jumlah glutamin mempengaruhi banyaknya proses anabolik yang dapat terjadi untuk pertumbuhan tumor. Yang keempat ada valin. Valin merupakan salah satu asam amino rantai bercabang yang dapat dikonversikan menjadi succinyl-CoA pada siklus asam sitrat. Energi yang dihasilkan dari proses konversi ini dapat mendukung proliferasi sel kanker. Selain itu, valin juga memiliki peran dalam proses anabolik yang menunjang pertumbuhan sel kanker, terutama ketika terdapat keterbatasan nutrisi. Yang kelima ada lisin. Katabolisme lisin mampu menyebabkan pengaturan ulang metabolisme sel kanker yang mendukung pertumbuhan tumor dan membentuk lingkungan mikro bagi tumor. Beberapa modifikasi post-translasional dari lisin juga mempengaruhi metabolisme tumor. Pertama adalah aktivasi lisin, mampu mengubah struktur kromatin dan ekspresi gen. Selain itu, ditemukan pula suksinilasi lisin sebagai regulator jalur metabolisme pada kanker payudara. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi pengaruh perubahan asam amino pada sel kanker. Metabolisme asam amino memainkan peran krusial dalam pertumbuhan dan proliferasi sel kanker. Dengan sel kanker menunjukkan peningkatan permintaan untuk asam amino tertentu seperti glutamin, arginin, dan branch chain amino acids. Glutamin yang sering dikonsumsi lebih tinggi oleh sel kanker berfungsi sebagai sumber energi dan bahan baku untuk sintesis asam nukleat, terutama dalam kondisi hipoksia.
Arginin juga mendukung pertumbuhan sel kanker melalui aktivitas arginase yang mengubah arginin menjadi urea dan ornitin, berkontribusi pada stabilitas DNA dan lingkungan mikrotumor. Selain itu, BCCA khususnya leusin dapat mengaktifasi jalur persinyalan mTOR yang terlibat dalam regulasi pertumbuhan sel. Memahami perubahan ini membuka peluang untuk terapi baru seperti penghambatan jalur metabolisme asam amino, termasuk penggunaan inhibitor glutaminase, serta pendekatan nutrisi yang membatasi asupan asam amino tertentu yang dapat meningkatkan efektivitas pengobatan kanker. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme adaptasi sel kanker terhadap kekurangan nutrisi yang berkaitan dengan asam amino. Mekanisme adaptasi sel kanker yang pertama adalah dengan cara sel kanker melakukan perubahan yang signifikan dalam metabolisme sel mereka untuk bertahan hidup dalam kondisi asam amino yang langka. Salah satu strategi utama yang diadopsi adalah pengalihan jalur metabolisme, di mana sel kanker sering beralih ke glikolisis anaerob, yaitu proses yang memungkinkan mereka untuk memproduksi energi tanpa bergantung pada oksigen. Hal ini menjadi lebih penting dalam lingkungan tumor yang sering kekurangan oksigen dan nutrisi. Lalu mekanisme yang selanjutnya adalah sel kanker juga memiliki kemampuan untuk memodifikasi jalur metabolisme guna menghasilkan asam amino alternatif yang dibutuhkan dari prekursor lain. Sel kanker memiliki sebuah mekanisme penting yang dapat digunakan saat sedang dalam situasi kekurangan nutrisi yang disebut autofagi, yaitu proses di mana sel mendaur ulang komponen internalnya untuk mendapatkan asam amino dan energi. Melalui autofagi ini, sel kanker dapat memecah organel dan protein yang tidak diperlukan sehingga dapat menyediakan sumber nutrisi untuk kelangsungan hidup mereka. Lalu mekanisme yang selanjutnya adalah sel kanker juga sering mengaktifkan mTOR atau Mechanistic Target of Inflammation sebagai respons terhadap stres metabolik yang dapat membantu sel kanker beradaptasi dengan kondisi nutrisi yang buruk dan membantu pertumbuhan meskipun dalam keadaan yang suboptimal. Baik, izinkan saya melanjutkan. Untuk mekanisme yang keempat adalah komunikasi antar sel kanker. Sel kanker mampu melepaskan faktor pertumbuhan dan sitokin yang mempengaruhi sel-sel di sekitar mereka. Faktor ini menciptakan lingkungan mikro yang mendukung kelangsungan hidup dan proliferasi sel kanker. Dengan adanya lingkungan yang mendukung ini, sel kanker bisa bertahan lebih lama dan beradaptasi lebih baik, meskipun nutrisi yang tersedia terbatas. Lalu untuk mekanisme selanjutnya adalah jalur alternatif untuk sintesis asam amino. Selain komunikasi antar sel, sel kanker juga mampu memanfaatkan jalur alternatif untuk sintesis asam amino yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Misalnya, mereka dapat mengaktifkan jalur de novo biosintesis asam amino seperti glutamin. Glutamin ini sangat penting bagi sel kanker karena mendukung pertumbuhannya, yang berarti sel kanker tetap bisa berkembang meski kondisi nutrisi kurang ideal. Lalu mekanisme yang terakhir adalah metabolisme lipid sebagai sumber energi alternatif. Ketika asam amino tidak mencukupi, sel kanker beralih ke penggunaan asam lemak sebagai sumber energi. Dengan mengadopsi metabolisme lipid, mereka dapat memproduksi ATP dan komponen seluler lain yang diperlukan untuk proses pembelahan sel. Proses ini memungkinkan sel kanker untuk terus tumbuh dan berkembang, bahkan dalam situasi yang penuh keterbatasan nutrisi. Oke, selanjutnya ada pemanfaatan asam amino sebagai sumber energi alternatif. Sel kanker dapat menggunakan asam amino seperti glutamin sebagai bahan bakar alternatif ketika jalur energi lain terhambat oleh terapi. Hal ini memungkinkan mereka untuk terus tumbuh meskipun pengobatan bertujuan memutus sumber energi utama. Lalu yang kedua ada peran asam amino dalam sintesis protein dan perbaikan sel. Asam amino menyediakan bahan dasar untuk sintesis protein yang mendukung perbaikan DNA dan perbaikan sel. Hal ini membantu sel kanker bertahan dari kerusakan akibat terapi. Oke, baik, selanjutnya ada stimulasi jalur yang mendorong proliferasi sel. Nah, asam amino tertentu dapat mengaktifkan jalur sinyal yang meningkatkan proliferasi sel kanker. Nah, aktivasi ini memberi sel kanker keunggulan dalam menghadapi terapi, memungkinkan mereka beradaptasi dan berkembang meskipun ada tekanan pengobatan. Dan yang terakhir ada pemeliharaan lingkungan mikrotumor. Nah, asam amino juga ini berperan dalam mendukung lingkungan mikrotumor yang kondusif bagi pertumbuhan sel kanker. Nah, dengan mengatur lingkungan mikrotumor ini, sel kanker menjadi lebih tahan terhadap terapi yang bertujuan untuk merusak sel atau menghambat nutrisi yang diperlukan. Sekian, terima kasih. Nah, kesimpulannya adalah asam amino merupakan senyawa yang penting bagi tubuh. Beberapa di antaranya adalah menjaga keseimbangan redoks, mengatur energi, mendukung biosintesis, hingga terlibat dalam mekanisme sel kanker.
Menurut beberapa studi, adanya perbedaan pola, perubahan, dan mekanisme adaptasi dari asam amino yang mempengaruhi sel kanker. Adapun asam amino seperti arginin, sistein, glutamin, valin, dan lisin memiliki peran penting dalam perkembangan kanker. Selanjutnya, saya akan menyampaikan saran yang ingin disampaikan oleh penulis melalui student project yang berjudul Amino Acid Metabolism in Cancer. Saran yang pertama, saran bagi peneliti. Peneliti diharapkan melakukan penelitian lebih dalam lagi mengenai proses metabolisme asam amino pada sel kanker sehingga dapat mengembangkan berbagai terapi yang lebih efektif pasca tindakan medis. Yang kedua, saran bagi tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan diharapkan memiliki wawasan mengenai hubungan dari proses metabolisme asam amino terhadap perkembangan dan proliferasi dari sel kanker. Yang terakhir, saran bagi masyarakat. Masyarakat diharapkan memiliki pemahaman tentang pentingnya nutrisi dan metabolisme asam amino dalam pencegahan penyakit, terutama dalam penyakit kanker. Sekian presentasi dari SGD A5. Terima kasih.